Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami pada mata kuliah Gambar Teknik. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan membahas cara menggambar sudut menggunakan alat gambar seperti pensil, busur, jangka, dan mistar segitiga. Video ini juga akan dilengkapi dengan penjelasan teori dan contoh praktiknya. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faina Bila Amin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pensil mekanik. Nah, pensil mekanik ini yang saya gunakan itu pensil 0,5. Terus untuk isiannya itu 0,5 juga yang HB. Nah, pensil mekanik itu dia dapat dijelaskan sebagai alat tulis modern yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Atau pensil mekanik ini dia sering digunakan untuk menulis atau menggambar, membuat sketsa begitu. Nah, dan dia juga efisiensi dalam menulis atau menggambar karena tanpa perlu menggunakan pensil konvensional biasa. Perbedaannya dia dengan pensil konvensional biasa itu, pensil konvensional yang biasa itu dia semakin lama dipakai ketebalannya akan berbeda. Sedangkan untuk pensil mekanik semakin lama dipakai ketebalannya akan tetap konsisten sama terus menerus. Nah, saya akan memberikan sedikit kajian teori. Menurut Sumanto 2012, itu pensil mekanik bekerja dengan sistem mekanis yang memungkinkan isi grafit atau timah itu keluar secara bertahap melalui tekanan tombol. Ini tekanan tombolnya, dia akan keluar secara bertahap. Ini mata pensilnya. Nah, dia akan keluar secara bertahap melalui tekanan tombolnya, sehingga pengguna dapat mempertahankan ketebalan tulisan yang konsisten. Jadi itulah kajian teori menurut yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumar Ardiansa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang busur. Busur adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut dan membuat sudut. Busur yang saya pegang adalah busur 180 derajat. Terima kasih. Di video ini saya akan membuat 180 derajat. Yang pertama yaitu kita membuat titik pada busur, kita garis. Setelah itu kita arahkan di titik ini, baru kita pilih 120 derajat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi dari jangka dan bagaimana menggambar sudut 60 derajat menggunakan alat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jangka merupakan salah satu alat yang digunakan dalam konstruksi geometri. Nah, alat ini berfungsi untuk membuat suatu lingkaran, busur lingkaran, serta melakukan berbagai konstruksi sudut seperti membagi sudut atau membuat sudut standar. Nah, secara prinsip alat ini bekerja berdasarkan sifat lingkaran, dan maksudnya itu semua titik pada busur berjarak sama terhadap pusat lingkaran. Menurut Margarian dan Aramian tahun 2014, seluruh konstruksi geometri yang umumnya menggunakan kombinasi antara mistar dan jangka ternyata dapat kita selesaikan hanya menggunakan jangka saja. Hal ini menunjukkan bahwa jangka memiliki peranan yang sangat fundamental dalam proses penggambaran sudut dan konstruksi geometri secara umum. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan mistar segitiga. Nah, mistar segitiga adalah alat gambar teknik berbentuk segitiga siku-siku yang digunakan untuk membuat garis dengan sudut tertentu. Nah, ada dua jenis mistar segitiga.
Yang pertama mistar dengan ukuran 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan mistar yang kedua dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mistar ini dapat digunakan secara kombinasi untuk menghasilkan berbagai sudut lain selain sudut aslinya seperti 15 derajat, 75 derajat, 105 derajat, hingga 150 derajat. Pada dasarnya, mistar ini mengikuti sebuah teori geometri bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat, sehingga sudut dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan kombinasi mistar segitiga. Proses menggambar sudut pada bidang gambar akan menjadi mudah atau lebih presisi dengan adanya bantuan penggunaan mistar tersebut, mistar ini. Nah, dilansir dari Wikipedia, pengukuran panjang dengan penggunaan mistar diawali dengan menentukan satu ujung penggaris secara sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Setelah itu, angka akan dibaca untuk skala yang berhimpitan dengan kedua ujung benda. Nah, panjang benda yang diukur berada pada skala pengukuran dapat diketahui dengan membaca skala yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman, berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2023 dengan judul buku Dasar-dasar Seni Rupa untuk SMK MAK kelas 10 semester 2 pada bab 2 gambar teknik yang ditulis oleh Girluhita Retno Cahyaningsih dan Haini Purwanto, dijelaskan bahwa mistar segitiga adalah alat untuk menggambar objek garis lurus, datar, maupun garis lurus tegak. Bentuk mistar ini adalah segitiga yang terdiri atas dua macam, yaitu pertama, mistar segitiga dengan sudut 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat, dan kedua, mistar segitiga dengan sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Mistar segitiga umumnya digunakan untuk menggambar garis miring atau diagonal. Nah, teman-teman, berikut adalah penggunaan kombinasi antara mistar segitiga. Pada mistar pertama ini memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Sementara itu, pada mistar yang kedua terdapat sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gimana sih cara mengkombinasikan kedua mistar tersebut? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dengan mengkombinasikan kedua mistar akan dihasilkan sudut yang baru selain sudut asli pada penggaris. Misalnya teman-teman mau membentuk sudut 75 derajat. Kita cukup menjumlahkan atau menggabungkan kedua mistar. Nah, ini adalah sudut 30 derajat dan ini adalah sudut 45 derajat. Teman-teman cukup menggabungkan penggaris atau mistar segitiga dengan sejajar. Ini teman-teman, kemudian akan dihasilkan sudut 75 derajat. Kita cukup menggariskan. Oke teman-teman, jadi itulah contoh sederhana penggunaan kombinasi mistar atau penggaris segitiga. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai cara menggambar sudut dengan alat gambar. Kami menyadari bahwa video ini masih jauh dari sempurna dan tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan, karena pada dasarnya kita semua sedang sama-sama belajar. Semoga penjelasan sederhana ini bisa memberikan manfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Sampai jumpa!